Hello everyone and everywhere, welcome back to Refresh Channel. The Great War of Archimedes adalah film yang berlatarkan Perang Dunia Kedua, yang mana film ini memiliki fokus bagaimana intrik yang terjadi dalam proses pembuatan salah satu kapal perang yang megah dan canggih di masanya, yang menjadi salah satu simbol kebanggaan dari rakyat Jepang itu sendiri, yaitu kapal perang Yamato. The Great War of Archimedes sendiri diadaptasi dari sebuah manga yang berjudul sama, yaitu Archimedes no Taisen, karya dari mangaka terkenal Norofumi Mita. Film yang bergenre action, drama, mystery, and war ini dibintangi oleh deretan artis yang ternama di Jepang. Masaki Suda sebagai Mayor Tadashi Kai, Tatsuko Emoto sebagai Letnan Shoji Tanaka, Minami Hamabe sebagai Kyoko Ozaki, Hiroshi Tachi sebagai Jenderal Yamamoto, dan masih banyak lagi deretan artis lainnya. Oke, sebelum kita lanjut, please tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari Refresh lainnya. Oke, bersama dengan gue Rahan, let's be refresh The Great War of Archimedes 2019. Scene diawali tanggal 7 April 1945 di Tanjung Bono Misaki, di mana sedang terjadi pertempuran yang sangat sengit antara pasukan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang melawan pasukan udaranya Amerika Serikat. Di pertempuran tersebut, kapal perang Kekaisaran Jepang bernama Yamato mendapatkan gempuran yang sangat brutal dari Angkatan Udaranya Amerika Serikat yang tak terhitung jumlahnya itu. Dengan serangan yang sangat agresif yang dilancarkan oleh Angkatan Udara Amerika, membuat kapal perang Yamato tidak bisa lagi dipertahankan, dan pada akhirnya kapal perang yang menjadi kebanggaan Kekaisaran Jepang tersebut berhasil ditenggelamkan. Hasil dari pertempuran tersebut, lebih dari 3.000 prajurit Kekaisaran Jepang telah gugur. 12 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 1933, di suatu lautan, terdapat kapal induk yang sedang melakukan pelatihan gabungan antara Angkatan Udara dan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Yang menjadi panglima tertinggi di latihan gabungan tersebut adalah Jenderal Yamamoto Isoroku. Ia dan petinggi militer di sana sedang melihat pesawat terbang yang sedang lepas landas dari kapal induk yang ia komandoi. Setelah Yamamoto kembali ke ruangannya, ia pun dijumpai oleh Mayor Jenderal Fujioka, yang mana Fujioka ini membawa kotak yang berisikan contoh model kapal induk yang akan mereka bawa untuk diajukan kepada Menteri Angkatan Laut yang bernama Osami Mineo. Oh, Fujioka-kun. Nakanaka ii janai ka. Di markas Kementerian Angkatan Laut, Yamamoto dan Fujioka yang bersama dengan Laksamana Nagano sedang melakukan rapat untuk menentukan model kapal perang siapa yang akan menjadi kekuatan tempur utama Kekaisaran Jepang di masa yang akan mendatang. Yang menjadi saingan mereka adalah Laksamana Jenderal Shimada Shigetaro yang menentang ide usulan dari timnya Yamamoto. Yamamoto mengusulkan bahwa jika Kekaisaran ingin membuat kapal perang yang baru, kapal perang induk adalah pilihan yang terbaik. Yamamoto juga berpendapat bahwa di masa yang akan mendatang, pesawat terbang akan mendominasi pertempuran baik di darat maupun di lautan. Dengan adanya kapal induk, pesawat terbang bisa lepas landas di tengah lautan, dan juga tak perlu khawatir lagi akan kehabisan bahan bakar, karena kapal induk bisa mengisi kembali bahan bakar dari pesawat tempur yang kembali. Sedangkan Shimada sendiri beranggapan bahwa kapal perang yang harus dibuat Kekaisaran Jepang adalah kapal perang yang gagah dan besar yang bisa membawa meriam artileri yang banyak. Hal tersebut dapat memotivasi semangat para tentara Kekaisaran Jepang. Dan tak lama berselang, model kapal perang yang didesain oleh Jenderal Hirayama pun ditunjukkan kepada orang-orang yang berada di dalam ruangan tersebut. Hal itu membuat adu bacot yang sengit antara kubu Yamamoto dengan kapal induknya dan Letnan Jenderal Shimada dengan kapal perang yang besar dan megah itu. Dan tak menemui kesepakatan yang pas antara kubu Yamamoto dan Shimada, akhirnya keputusan final pun diundur 2 minggu yang akan mendatang. 結論は半月後の決定会議に持ち越された。 Usai rapat, Yamamoto, Fujioka, dan Nagano pun bersantai di suatu penginapan dekat dengan markas Angkatan Laut. Ketika Nagano ingin memesan bir dan para wanita untuk menghibur mereka, pemilik penginapan tersebut mengatakan bahwa semua wanita yang ada di sana telah dipesan oleh seorang pemuda. Mendengar hal tersebut, Yamamoto dan Fujioka pergi ke ruangan si pemuda itu berada. Pemuda tersebut bernama Tadashi Kai. Kai sangat risih ketika pestanya bersama dengan para wanita itu diganggu oleh orang dari Angkatan Laut yang sangat ia benci. Alasan kenapa Kai sangat benci terhadap Angkatan Laut karena Jepang sendiri menghabiskan
40% anggaran nasionalnya untuk keperluan militer dan meningkat setiap tahunnya. Kai juga bercerita kepada mereka berdua bahwa ia dulunya adalah seorang guru privat di keluarga Ozaki, keluarga pembuat kapal yang terkenal di Jepang. Dan Kai juga sempat dibiayai kuliah di Universitas Imperial, jurusan matematika oleh keluarga Ozaki. Tetapi ia dikeluarkan dari kampusnya itu karena Kai membuat kesal orang dari angkatan laut yang sedang bernegosiasi dengan kepala keluarga Ozaki. Makanya Kai berada di sini untuk menghabiskan semua uang yang ia dapat dari penghasilan mengajar di keluarga Ozaki. そこでもらった汚い金を全部使い果たしてしまおうと。もういい加減帰ってもらえませんかね。まだいたんですか。随分計算が早いな。 Setelah pertemuannya dengan Kai, Yamamoto dan Fujioka yang kembali ke ruangan Jenderal Nagano berada, mendapatkan sebuah ide yang akan menggagalkan proyeknya Shimada itu. Ide tersebut adalah untuk membongkar anggaran yang sebenarnya dari pembuatan kapal yang tim Shimada akan buat. Karena menurut Yamamoto, perbedaan anggaran antara proyek mereka dan Shimada tersebut sangatlah kecil. Mengingat kapal perang yang akan Shimada buat adalah kapal perang yang dipersenjatai dengan banyak meriam artileri dan senjata canggih lainnya. Jadi mustahil, anggaran tersebut akan memerlukan biaya yang setara dengan pembuatan kapal induk mereka. Mendengar saran tersebut, Nagano pun menyuruh Fujioka untuk menghitung anggaran yang dihabiskan oleh timnya Shimada. Namun Fujioka nggak bisa melakukan hal tersebut dalam waktu 2 minggu, karena banyak aspek yang harus dihitung agar bisa mendapatkan hasil yang sangat akurat. 平山湾の見積もり計算をこちらでやり直してみた。藤岡、やってみろ。平山湾の見積もりを計算できる人間は絶対にいません。 Keesokan harinya, Yamamoto menyuruh Letnan 2 Tanaka untuk mencari informasi mengenai mahasiswa yang ia temui di penginapan kemarin. Dan tak lama berselang, Tanaka pun berhasil mendapatkan informasi dari pemuda tersebut. Dan langsung aja, Yamamoto berserta dengan Tanaka langsung pergi ke tempat pemuda itu tinggal. Setibanya mereka di rumahnya Kai, tanpa basa-basi lagi, Yamamoto segera memintanya untuk bergabung ke unit pasukannya, supaya bisa mengagalkan proposal yang diajukan oleh timnya Shimada. Akan tetapi, Kai langsung menolak ajakan dari Yamamoto itu, karena Kai sendiri berencana akan pergi ke Amerika untuk melanjutkan studinya. Dan tak habis akal, untuk membuat Kai berubah pikiran, akhirnya Yamamoto mengatakan kepada Kai bahwa perang melawan Amerika akan segera terjadi. Sontak aja Kai terkejut dengan omongan dari Yamamoto itu. Kai mengatakan kepada mereka bahwa tidak ada peluang Jepang akan menang dari Amerika jika terjadi peperangan, karena ketimpangan kekuatan yang sangat besar antara Jepang dan Amerika. Dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kai tersebut, akhirnya Yamamoto memujuk Kai sekali lagi agar ia bisa bergabung dengan kemiliteran supaya bisa mencegah kapal perang yang besar tersebut disetujui oleh menteri, dan juga bisa menghindari terjadinya peperangan dengan Amerika. よろしく頼む。お断りすると言っている。戦争が起きるぞ。どこと戦争になるというのです。戦争はあらゆるものを奪っていく。 Scene berpindah di pelabuhan. Ketika Kai akan segera berangkat ke Amerika, ia kepikiran dengan apa yang dikatakan oleh Yamamoto. Dan pada akhirnya, Kai pun berubah pikiran dan bersedia bergabung dengan kemiliteran. Setelah Kai setuju untuk masuk di unitnya Yamamoto, lantas Yamamoto menjelaskan situasi yang mereka sedang hadapi. Tugasnya Kai di sini adalah untuk menghitung anggaran yang digunakan oleh proyeknya Shimada dalam pembuatan kapal perang, dengan tengah waktu yang ia berikan selama 2 minggu. Sebagai hadiah karena telah bersedia bergabung ke dalam unitnya, Yamamoto pun memberikan Kai pangkat sebagai mayor dan menugaskan Letnan 2 Tanaka untuk menjadi pengawal pribadinya Kai. 君の階級なんでは少佐でいいだろう。よろしくお願いします。 Keesokan harinya, Kai datang ke markas kemiliteran untuk diperkenalkan dengan Jenderal Nagano. Ketika Kai berada di ruangan Nagano, Nagano sangat mempercayai Kai untuk dapat menghitung budget pengeluaran yang diperlukan dalam proses pembuatan kapal perang miliknya Shimada. Jenderal Nagano juga mengatakan bahwa Kai bisa menggunakan ruangan yang kosong untuk tempatnya bekerja. Namun ketika Kai dan Tanaka akan menuju ke ruangannya, mereka bertemu dengan Letnan Jenderal Hirayama, yaitu orang yang menjadi desainer kapal perang milik timnya Shimada, yang tampak tidak senang dengan sikapnya Kai yang gak sopan kepada atasan yang pangkatnya lebih tinggi darinya. 特別会計監査課を設けて君には課長に就任してもらう。軍人の階級章も軽くなったもんだ。 Setibanya mereka di ruangan kerja, Tanaka memberikan Kai desain proposal milik Hirayama. Kai sangat terkejut melihat proposal yang ia terima, karena proposal tersebut sangat minim dengan informasi yang mereka perlukan. Tanaka juga memberitahukan kepada Kai bahwa desain proposal milik Hirayama tersebut gak dapat diakses oleh sembarangan orang, dan mereka juga tidak diizinkan untuk melihatnya, dan gak mau tinggal diam aja nih. Kai lantas mencoba melakukan segalanya, sampai-sampai pada akhirnya ia harus mengukur kapal perang yang ada secara manual agar dapat ia pelajari. 戦艦の建造予算要求書類とはこんなにも薄いものなのか。あれもないこれもないでは話に並んだら行くぞ。美しいな、戦艦というものは。美しいものを見たら測る。それは人として当たり前の本能だ。役に立つのか立たないのか自分でやってから決めたいのだ。こと全力で
でちっぽけだけどとことんやってやり尽くすしか方法はない。今やれることはこれしかない。正確なんだろうな。 Setelah mereka selesai mengukur kapal perang tersebut, keesokan harinya, Kai mulai mencoba untuk menggambar sketsa kapal perang dengan referensi dari buku-buku yang ia baca. Dan tak butuh waktu yang lama, pada malam harinya Kai pun hampir menyelesaikan gambar desain kapal perang itu. Setelah bergadang semalaman, Tanaka mengatakan kepada Kai bahwa ia akan membawakannya sarapan. Namun di depan pintu ruangan mereka, telah dipasangi selembaran yang bertuliskan bahwa Kai Tadashi adalah seorang pemerkosa putrinya keluarga pembuat kapal Ozaki, yang bernama Ozaki Kyoko. Dengan kejadian tersebut, lantas membuat reputasi mereka memburuk dan mereka pun dikucilkan dari markas besar Angkatan Laut. どうしたんだ。なんだこれは。この一件で我々は海軍省内で完全に孤立しました。 9 hari sebelum pengambilan keputusan akhir, akhirnya Kai telah menyelesaikan blueprint atau sketsa kapal perang milik Shimada versinya sendiri. Akan tetapi, kendala seharusnya yang harus dihadapi oleh Kai adalah bagaimana caranya menghitung anggaran yang dibutuhkan dalam proses pembuatan kapal perang tersebut, termasuk biaya peralatan yang akan digunakan, serta biaya tenaga kerja untuk pengerjaan kapal perang tersebut. Tanaka mengusulkan ide kepada Kai, yang mana mereka bisa meminta perusahaan swasta agar dapat memberitahukan kepada mereka tentang kendala yang sedang mereka hadapi. Namun kenyataan tidak seperti yang diharapkan oleh mereka. Hampir semua perusahaan swasta yang mereka datangi menolak untuk membantu mereka. もしかしたら民間の会社なら協力してくれるところがあるかもしれません。お話だけでもお願いします。しつこいんだよ。ダメだって言ってるでしょ。部長、船の建造費についてなんですが。ダメなんです社長、お願いします。ダメなんです。 8 hari sebelum pengambilan keputusan akhir, pada akhirnya mereka meminta bantuan kepada Ozaki Kyoko, putri dari perusahaan Ozaki yang memvendori pembuatan kapal perang milik Shimada. Oh ya, perlu dinotis nih, Kai ini sebenarnya jatuh cinta kepada Ozaki Kyoko, yang mana dulu Kai ini pernah menjadi guru privatnya Kyoko. Namun hubungan mereka itu nggak direstui oleh bapaknya Kyoko, maka dari itu Kai diberhentikan sebagai guru privatnya Kyoko. Setelah bertemu dengan Kyoko, Kai memintanya agar bisa membantunya. Bukannya Kyoko nggak mau membantu mereka, Kyoko sendiri nggak paham banget tentang hal yang berbau dengan pembuatan kapal yang ayahnya kerjakan. Namun Kyoko mengatakan kepada Kai bahwa mungkin ada satu orang yang bisa membantunya. Orang itu adalah mantan pegawai ayahnya Kyoko yang bernama Osatsuki Yoshi, yang mana ia sekarang menetap di wilayah Osaka dan membuka bengkel pembuatan kapal kecil di sana. ありがとう。これは大きな突破口になるかもしれない。私嬉しい。先生のためなら何でもしてあげたい。あなたに会いたかった。 Tanpa basa-basi lagi, Kai dan Tanaka pun langsung meluncur ke Osaka. Sesampainya mereka di sana, Osato-san ini juga menolak untuk membantu mereka. Ia mengatakan kepada Kai bahwa ia nggak mau berurusan lagi dengan pihak militer, karena di masa lalu Osato ini sempat bersiteru dengan pihak militer tentang pembuatan kapal perang. Makanya ia berakhir dipecat sebagai karyawan perusahaannya Ozaki. すんまやな。軍関係のもんはもうとうに処分しましたんで。社長、どうかお願いします。そんなことわしらみたいなもんには一切関係あらしまい。 6 hari sebelum pengambilan keputusan akhir, berbagai cara telah Kai dan Tanaka lakukan untuk bisa meyakinkan Osato-san ini supaya bisa membantu mereka. Namun Osato-san tetap pada pendiriannya, dan pada akhirnya, tanpa diduga-duga, Kyoko datang ke kantornya Osato untuk membantu Kai agar dapat membujuk supaya Osato bisa membantu mereka. Setelah mendengar penjelasan dari Kyoko, akhirnya Osato-san pun mau membantu Kai. ありがとう。100万の味方を得た思いです。わかりました。協力させてもらいましょう。 よろしくお願いします。 Setelah itu, Osato membawa Kai, Tanaka, dan Kyoko ke gudang tempat Osato menyimpan seluruh dokumennya. Melihat data-data yang diperlukan oleh Kai sudah tersedia, Kai pun langsung menghitung biaya pembuatan kapal perang tersebut. Namun, di tengah-tengah diskusi mereka, Tanaka mendapatkan telegram dari markas pusat Angkatan Laut bahwa ada perubahan jadwal pertemuan pengambilan keputusan final, yang jadwal itu diubah menjadi hari esok. Mau nggak mau, Kai pun harus memeras otaknya supaya bisa menemukan solusi. Setelah lama berpikir, Kai pun menyadari bahwa daripada menghitung seluruh budget produksi dan tenaga kerja yang diperlukan, mendingan ia menghitung jumlah besi yang diperlukan untuk proses pembuatan kapal perang tersebut. 平山湾が使用する鉄の総量だけを大至急算出してください。 13 jam sebelum pertemuan pengambilan keputusan akhir, Kai, Tanaka, dan Kyoko bergegas untuk segera berangkat ke Tokyo. Namun sebelum mereka pergi, Osato-san memberikan mereka bento atau bekal, mengingat mereka sendiri belum makan sama sekali sejak kehadirannya Kyoko. Dan juga Osato mengatakan kepada Kai bahwa ia harus memakai kemampuan matematikanya untuk menyelamatkan dan mengubah Jepang menjadi negara yang lebih baik. 頼みます。小3の数学でこの国を良くしてください。
Di dalam kereta yang menuju ke Tokyo, Kai, Tanaka, dan Kyoko masih menghitung biaya jumlah besi dalam proses pembuatan kapal perang Hirayama. Setibanya mereka di Tokyo, Kai dan Tanaka langsung bergegas menuju ke markas Angkatan Laut, dan tak lama dari mereka datang, rapat pun segera dimulai. Jenderal Nagano dan Yamamoto mencoba untuk mengulur-ulur waktu pengambilan keputusan agar bisa memberikan waktu kepada Kai dan Tanaka untuk segera menyelesaikan urusannya. Namun usaha keduanya itu nggak bisa memberikan waktu yang cukup bagi Kai. Dan merasa anggota dari Jenderal Nagano tidak bisa menyanggah pengambilan keputusan itu, Menteri Osumi pun mengumumkan hasil rapat tersebut. Akan tetapi Kai langsung menginterupsi ketika Pak Menteri akan mengumumkan hasil itu. 平山案の本当の建造費を算出することができます。 Kai mengatakan kepada semua orang yang hadir di sana bahwa ia bisa menghitung biaya pembangunan kapal perang desainnya Hirayama dengan menggunakan rumus yang ia buat sendiri. Tidak percaya dengan rumus yang dijabarkan oleh Kai, Jenderal Shimada memerintahkan kepada Takato untuk mencoba rumus itu dengan membawa sejumlah data yang digunakan dalam proses pembuatan kapal perang yang telah usai dibuat. Setelah mereka mencoba rumusan dari Kai itu, secara mengejutkan bahwa hasil yang didapatkan dari rumusan itu pun benar semua. Sontak aja itu memberikan harapan kepada pihaknya Yamamoto agar bisa menggagalkan desain kapal perang Hirayama. Tanaka yang telah menyelesaikan perhitungan jumlah besi yang akan digunakan dalam pembuatan kapal perang Hirayama mulai memberikan hitungannya itu kepada Kai. Secara mengejutkan, hasil yang mereka temukan itu adalah 2 kali lipat dari jumlah yang diajukan kepada menteri. Mendengar jumlah pendapatan yang sebenarnya itu telah dibongkar oleh Kai, Hirayama pun menjelaskan bahwa ia membuat perhitungan yang menipu itu supaya bisa memberikan informasi palsu kepada negara musuh. Kalau dunia tahu bahwa Jepang sedang membangun kapal perang yang sangat besar, maka negara-negara yang menjadi musuh Jepang akan segera memulai peperangan dengan Jepang. Maka dari itulah, Hirayama memalsukan jumlah anggaran pembuatan kapal perang tersebut. Setelah mendengar penjelasan dari Hirayama, Pak Menteri pun langsung setuju dengan usulan dari Hirayama itu, yang membuat proposal pembuatan kapal perang Hirayama disetujui oleh semua anggota yang berada di sana. 実社会にはそんなものでは揺るがない。平山造船中将の停止案を採用したいと思う。 Kai tidak menyerah begitu aja. Setelah Kai melihat blueprint atau desain kapal perang asli miliknya Hirayama, Kai menyadari bahwa desain kapal perang tersebut ada kekurangannya. Kekurangan tersebut adalah kapal perang Hirayama itu tidak bisa menahan laju gelombang besar yang akan menerjang kapal. Dan dampaknya sangat fatal bagi kapal perang itu, yang mana bisa membuat lambung kapal rusak dan membuat kapal perang tersebut tenggelam. Kai juga melihatkan desain kapal perang yang ia buat kepada Hirayama sebagai perbandingan. Menyadari akan kekurangan yang dikatakan oleh Kai itu benar, akhirnya Hirayama memohon kepada menteri agar desainnya itu dapat segera ditarik dan tidak digunakan lagi dalam proses pembuatan kapal perang di masa yang akan mendatang. この度の私の設計案は取り下げていただきたい。 Dan pada akhirnya, desain kapal induk timnya Yamamoto pun ditunjuk sebagai pemenang dalam rapat tersebut. Namun Kai mendengar hal tersebut tidak senang sama sekali, dan malah Kai terlihat sangat khawatir tentang keputusan itu. Disinilah puncak plot twist dalam film ini berada. Ketika Yamamoto telah memenangkan rapat pemilihan tersebut, alibi untuk menciptakan perdamaian bagi Kekaisaran Jepang, Yamamoto berencana untuk menggunakan kapal induknya itu sebagai main base atau pangkalan pesawat tempur, guna untuk menyerang markas militer Amerika Serikat di Pearl Harbor yang berada di Hawaii, dengan menggunakan pesawat terbang yang ia angkut menggunakan kapal induknya itu. ハワイ真珠。 1 bulan pun berlalu. Kai yang dimintai untuk datang ke tempatnya Hirayama terkejut setelah melihat apa yang ditunjukkan oleh Hirayama. Di sana terdapat model kapal perang yang pernah Kai desain, dan pemerintah Kekaisaran Jepang berencana untuk membangun kapal perang tersebut. Sontak aja Kai nggak setuju dengan ide tersebut. バカなことを。 Namun Hirayama menjelaskan kepada Kai yang masih muda dan naif itu bahwa cepat atau lambat Jepang akan menghadapi masa-masa peperangan. Maka dari itulah Hirayama mengatakan kepada Kai bahwa ia dan Kai harus mengambil peran besar dalam masa-masa tersebut. Mereka juga berpikiran yang sama. Jika Jepang berperang dengan Amerika, sudah dipastikan Jepang akan kalah telak oleh Amerika. Kesenjangan kekuatan antara kedua negara itu amat sangat besar, dan otomatis orang-orang Jepang sendiri akan berperang sampai titik darah penghabisan, dan hal tersebutlah akan membuat Jepang akan benar-benar hancur sepenuhnya. Maka dari itu, sebelum hal tersebut terjadi, kapal perang besar dan mewah yang akan dibangun itu akan menjadi simbol bagi Kekaisaran Jepang, sebelum kapal perang tersebut hancur dan tenggelam ke dalam lautan. Oleh sebab itulah kapal perang tersebut akan dinamakan dengan Yamato. この国にとって呪いでしかない。平山造船中将。日本は必ず負ける。アメリカと戦争を起こせば、この船の名はヤマト。 9 tahun pun berlalu.
kejadian di mana Jepang telah melancarkan serangannya ke markas militer Amerika di Pearl Harbor, Hawaii. Kapal perang Yamato yang telah siap melaut pun akhirnya pergi menuju ke medan peperangan yang dinakodai oleh Jenderal Yamamoto. Dan film pun selesai. まさに大日本帝国の象徴です。あの船がこの日本という国そのものに見えるんだよ。 Plot twist yang disajikan dalam film besutan dari sutradara Takashi Yamazaki ini sukses membuat penonton tercengang pada ending film itu. Di awal film, penonton digiring sedikit demi sedikit untuk mempercayai skenario yang dibuat oleh Jenderal Yamamoto untuk mencegah meletusnya perang antara Kekaisaran Jepang dengan militer Amerika Serikat. Namun ketika di akhir film, penonton dipaksa untuk menerima fakta yang sebaliknya. Bukan perdamaian yang akan digapai yang diperjuangkan oleh tokoh utama, melainkan peperangan sampai titik darah penghabisan. Dan lebih epiknya lagi dalam film ini adalah desain kapal perang yang dibuat oleh tokoh utama lah yang menjadi terlahirnya kapal perang yang canggih pada masanya itu. Oh iya, Mas Binotis nih, gue sendiri nggak terlalu yakin sih apakah film ini merupakan film yang berangkat dari kisah nyata atau enggak. Mengingat film ini adalah film yang diadaptasi dari manga Archimedes no Taisen, karya dari mangaka Naruto Uemita. So, jika kalian mengetahui bahwa film ini adalah kisah nyata atau enggak, kalian bisa share pendapat kalian di kolom komentar ya. So, like and share video ini kalau kalian suka. Dan komen video ini jika kalian ada pendapat yang gue lewatkan. Thanks for watching this video. Gue Raham, arigatou gozaimasu.